Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kamus, kembali lagi bersama kita Kamus Misteri. Saya Ferdi. Di sini ada Bapak Sugeng. Untuk hari ini, sementara ini untuk penelusuran kita libur dulu karena ada kesibukan. Hari ini kita temanya obrolan santai tentang pengalaman Pak Sugeng, pengalaman mistis apa yang dialami semasa muda atau sekarang. Pak Sugeng ini tinggal di Batangan ya, Tempatnya di Desa dari Wonorejo, Dusun Landu Agung. Oke. Udah berapa tahun Pak tinggal di sini Pak? Kalau tinggal di sini saya mulai tahun 82. 82. Iya. Oke. Lama juga ya? Ya lumayan. Kalau sampai sekarang. 82. Dari kelas SD kelas 2. Oke Pak Sugeng. Pengalaman mistis apa yang tidak terlupakan selama Pak Sugeng hidup, selama Pak Sugeng menjalani kehidupan? Kalau yang sampai sekarang ingat itu tepatnya daerah Jurang Tangis. Jurang Tangis. Nah, waktu itu kita jam 3 sore itu dipintain tolong sama seorang sopir truk. Nah, posisi Pak Sugeng itu dari mana? Dari Batangan. Dari Batangan. Ada di Batangan. Enggak, kita ada di parkiran. Waktu itu kita parkir berdua sama teman saya namanya Suparno. Nah, kebetulan ada sopir dari barat itu numpang sama temannya, terus minta tolong suruh nungguin mobilnya yang ada di Jurang Tangis. Nah, habis gitu kita jalan ke sana dengan cara numpang mobilnya dia yang ke arah barat, arah Surabaya. Kita udah sampai sana sore, kita nunggu. Kebetulan yang rusak mobil itu adalah as pendek roda. Asnya patah. Itu patah. Otomatis orang ini nyari ke Banyuwangi. Nah, nyari ke Banyuwangi, kita nunggu dari jam 3 sampai sore sekitar hampir sebelum maghrib itu dah. Itu kalau nggak salah sore sekitar sebelum adzan itu kita udah pulang. Udah perbaikan ini itu udah kita pulang. Pas di posisi di daerah Jurang Tangis, kita tuh seolah-olah melihat bahwa kita tuh lebih lewat, maksudnya pulangnya tuh kok melewati rumah. Tahu-tahu ke daerah Pasar Galean. Seolah-olah merasakan kayak gitu. Nah, merasakan kayak gitu. Nah, saya sendiri melihat bener nyata, oh ini Pasar Galean. Akhirnya saya arah ke kanan, nggak taunya teman saya ini sempat merasakan seperti itu. Tapi setelah jarak beberapa detik dia baru sadar. Nah, setelah sadar saya dipukul dari belakang. Itu jurang, katanya Jurang Tangis itu. Oh, jadi pandangan Pak Sugeng itu tersamar seolah-olah itu di pasar. Iya, padahal itu jurang. Iya. Nah, setelah itu saya dipukul, dan saya sadar. Kalau nggak salah waktu tahun 86 itu masih sepi-sepinya kendaraan. 86. Ya. Oh iya. 86 masih sepi ya. Sepi, kendaraan lewat itu masih sepi. Apalagi udah sore itu yang namanya bus atau mobil angkutan umum itu udah nggak ada. Oke ya, Sobat Kamus, Batangan ini lokasinya di Situbondo, Desa Wonorejo, Banyu Putih ya? Ya, Kecamatan Banyu Putih. Yang diceritakan Pak Sugeng ini, Curah Tangis itu terletak di Taman Nasional Baluran, yaitu tepatnya di Situbondo, di Batangan ya? Ya, Batangan. Taman Nasional Baluran. Oke, terus apa lagi Pak? Habis ya itu ditepuk? Habis ditepuk itu saya sadar, loh bener bahwa ini kok memang jurang Tangis.
Habis itu ya saya pulang lagi ke arah yang tadi itu, pulang terus jalan sambil nunggu tumpangan. Sampai malam akhirnya juga nggak ada tumpangan sama sekali sampai menuju ke tempat lokasi saya. Dan itu pun jaraknya sekitar kalau nggak salah sekitar antara 14 sampai 15 kilo. 14 sampai 15 kilo. Ya. Gitu ya. Nah. Terus pernah lagi saya alami waktu itu saya kena piket malam ronda pos kamling. Posisi pos kamling. Posisi di daerah Randu Agung. Tepatnya Randu Agung itu di mana, Pak? Sini, ya sini. Juga. Cuma tepatnya di RT 1. Oh. Nah, di RT 1 itu kalau nggak salah tahun 88 apa ya? Ya, 88. Kebetulan waktu itu saya masih SMP kelas 3. Nah, itu saya kena jatah SMP kelas 3. Berhubung bapak saya itu sakit, diwakilkan ke saya. Saya waktu itu sama almarhumah Pak Misdi. Ronda keliling. Nah, tepatnya di tikungan antara RT 1 di jalan raya itu, Banyuwangi Situbondo, sekitar jam setengah 1 malam. Itu posisi saya pas di arah jalan ke Perumnas PA. PA. Ya, sini ini. Oh, nah, pegawai. Ya, pegawai baluran. Jam setengah 1 malam itu seolah-olah saya mendengar sesuatu kayak pasukan tentara gitu. Berbaris berbaris pas posisi jalan. Terus kedengarannya hitungannya itu kayak orang Jepang gitu. Habis itu saya memberanikan diri sama Pak Misdi ini ke arah sana, masuk kurang lebih antara 10 sampai 15 meter, tepatnya di pohon kelapa. Berarti itu yang ngedenger bukan Pak Sugeng sendiri. Berdua. Jadi berdua. Nah, pertamanya itu Pak Misdi dengar. Saya nggak percaya. Setelah saya coba secara hitungannya coba merasakan benar, memang ada suara. Saya deketin antara 10 sampai 15 meter itu tadi ke arah pohon kelapa itu, yang ke arah jalan Perumnas itu tadi. Itu memang benar. Setelah agak dekat itu semakin keras suaranya. Tapi orangnya ini nggak ada. Ya akhirnya saya pulang, melarikan diri. Lari lah itu kan, bukan melarikan diri, lari. Setelah lari sekitar jam berapa itu? Pulang dari pos ronda jam 3:30 pulang. Tapi saya kembali lagi kalau nggak salah jam 2-an. Antara jam 2 sampai jam 3 kesana lagi sudah nggak ada. Pulang jam 4 juga nggak ada. Tuh. Terus pernah nggak, maksudnya selama ini melihat jelas makhluk tak kasat mata ya? Kalau melihat kayak gitu, tepatnya di daerah Candibang. Itu Pak Sugeng lagi ngapain? Mancing atau gimana? Apa? Itu gini, kalau waktu itu ya dibilang tirakat ya tirakat, mencari ketenangan batin juga mencari ketenangan batin. Soalnya gini, saya dari sini itu coba puasa, mau jalan ke sana itu jalan kaki. Itu puasa saya. Dari jam 3 pagi kita udah sahur. Puasa jalan kaki ke arah Candibang. Nah, setelah jalan ke sana terus jalan sampai sana sekitar jam 4 sore. Saya melakukan wudhu, sembahyang sambil wiritan gitu. Nah, habis gitu selepas isya, enggak selepas isya kita wiritan, tapi kita putus seolah-olah perasaan ini seolah-olah nggak dikasih masuk, nggak tahu ada apa, tapi kita memaksakan. Nah, terus kita masuk, kita terus melakukan ikhtiar atau wiritan itu tadi. Nah, tujuannya cuma satu. Kalau teman saya tujuannya kurang nggak tahu. Nggak tahu tujuannya dia apa atau apa, nggak tahu. Tapi yang
jelas saya sendiri. Itu cuman mencari ketenangan. Dan posisi itu pun memang posisi saya, keluarga saya lagi sedang kacau. Nah, kacau. Habis itu kita paksakan. Jam 10:30 malam itu teman saya bilang di belakang kayaknya ada orang. Terus? Nah, teman saya melihat ke belakang, dia roboh. Jadi temannya Pak Sugeng ngeliat ke belakang langsung roboh, pingsan. Itu apa karena serangan kah atau gimana? Enggak, posisi gitu tuh waktu itu angin kenceng seolah-olah nggak ada putus. Oh. Angin kenceng nggak ada putus dan itu pun kenceng sekali. Seolah-olah badan kita tuh merasa ada dorongan. Teman saya roboh, saya teruskan, coba berusaha teruskan. Tapi seolah-olah ada yang mendekat ke saya. Pak Sugeng. Nah, setelah saya lihat ke belakang, orang itu besar sekali, tapi mukanya nggak kelihatan. Berbentuk Manusia. orang, Manusia. Nah, cuman muka ini nggak kelihatan. Apa laki-laki atau Laki. perempuan? Laki. Oh, kelihatan postur laki-laki. Besar sekali. Terus gitu udah saya juga tahu-tahu udah nggak sadar. Tahu-tahu bangun. Pingsan juga. Iya. Tahu-tahu sudah jam 4 tuh saya bangun. Akhirnya saya turun. Saya pikir itu tadi mungkin waktu kita masuk udah ada larangan, kita paksakan diri. Oh gitu. Gitu. Jadi penunggu sana mungkin sudah ngasih udah ngasih rambu-rambu duluan. Nah setelah beberapa hari kita cari info sama orang-orang yang dikatakanlah yang sering ke sana. Kita memang ya kalau menurut saya pribadi ya bisa masuk akal ya, tidak bisa masuk akal ya. Tapi terbukti ya memang di sana sebenarnya nggak ada makam kan, hanya petilasan. Nah itu saya dikasih tahu ada yang ngasih info katanya sampean mungkin nggak bawa rumput sama permen gitu. Apa hubungannya itu? Ya itu saya kan juga nggak bisa ke arah sana langsung, cuman infonya cuman segitu aja. Syaratnya ya. Tapi saya juga nggak begitu ngarah ke sana ndak. Kalau prinsip saya itu cuman di mana ada petilasan ya kita kirim doa udah cukup gitu. Jadi nggak mengharapkan sesuatu. Tuh yang pernah saya lihat secara langsung. Terus yang nggak pernah terlupakan kisah mistis apa Pak? Yang pernah dialami, yang nggak pernah terlupakan gitu. Oh itu saya pernah mengalami gini. Tepatnya di desa Taman Sari. Tahunnya sekitar 89. Itu waktu itu saya kos malam. Posisi di desa Taman Sari. Di belakang kos saya. Itu Pak Sugeng kerja atau sekolah? Ini ceritanya. Saya sama teman kos pas ngobrol ya asik main gitar sambil baca buku. Kok teman saya merasakan di belakang ada sesuatu. Ada sesuatu. Terus teman saya ke belakang. Saya ikutin, takut ada apa-apa. Saya kan bertiga waktu itu. Ada kelapa jatuh lagi. Pas jatuh di posisi kandang ayam yang bulat itu, kurungan ayam apa namanya itu? Oh ya, yang bulat itu. Yang saya heranin jatuh ke sana itu kok tidak dia tergeser ataupun bolong. Tepat di posisi tengah-tengah itu tadi. Tengah-tengahnya kurungan ayam. Tepat di sana. Nah, teman saya coba iseng-iseng buka itu tadi. Buka kurungannya. Nggak taunya ada kelapa, tapi kelapa itu kok hitam gitu loh. Persis kepala orang. Setelah terbalik memang kepala orang. Akhirnya tutup lagi lari. Jadi pas dibuka sama temannya Pak Sugeng, terus diangkat berbentuk kelihatan hitam, kepala. Berbentuk kepala. Berputar ada mukanya gitu.
Itu saya juga nggak melihat sendiri, tapi saya melihat bahwa setelah dibuka itu memang ada bulat bunder kayak kepala persis. Ngeri banget ya. Ya. Tuh. Mungkin kalau misalkan orang lain juga pasti Lari kalau ngeliat Yuk, gitu. soalnya kan barang itu tadi jatuh pas di kurungan tadi, tapi kok nggak ada gerak, ini kurungan bergerak atau bolong atau gimana kan nggak tahu. Kalau memang bolong kan udah nyata kelapa kan. Nah ini nggak bolong ya nggak gerak, tapi suara gedebuk gitu. Gitu. Terus pernah lagi siang ini kejadiannya. Siang bolong. Ya, waktu itu saya teman saya punya acara cari belut. Ya tepatnya di Taman Sari juga, di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Nah, siang itu kan rencana untuk masak sore sambil cari buah durian yang jatuh punya orang-orang kampung sana. Cari pas di sungai. Nah, sungai itu dalam, cuman airnya dangkal, Sungai kayak corah modelnya Pak, jurang gitu loh. Cuma airnya di bawah. Airnya di bawah. Kebetulan saya nyari pas di belakang, paling belakang sendiri, teman saya ke depan. Saya itu kalau nggak salah Jumat sekitar jam 12:30 apa ya? 12:30. 1:30 siang. Teman saya kok tumben-tumbennya saya ditinggalin. Padahal tiap hari itu nggak pernah kayak gitu. Kalau nggak di belakang, di dekat saya di belakang atau di depannya nggak jauh. Dia seolah-olah lari, padahal nggak lari. Seolah-olah lari ya. Seolah-olah lari. Ya, kok tumben ini. Biasa cuek aja, seolah nggak ada masalah apa-apa. Ya. Setelah itu ada pohon bambu. Kok pohon bambu ini yang lainnya nggak bergerak, satu itu bergerak. Sapi. Satu pohon Apa bambu. Ya? Oh, pohon bambu satu itu. Pohon bambu itu dari corah itu, dari jurang itu tadi, itu menjulur ke atas gini. Nah, Tegak gini. Di atas kan tegak ini, tapi di atas itu kan ada persawahan. Nah, di situ ada satu pohon manggis namanya, tapi pohon itu sudah tua. Kata Pohon bambu kan. pohon bambu itu bertegak. Ah. Cuma banyak, bukan satu itu aja. Banyak. Yang saya heran ini yang lainnya kena angin tidak bergerak begitu kenceng, yang satu ini bergerak seolah-olah mengayun. Kok saya punya pikiran kok kayak mengarah ke sawah tadi itu. Saya yang pohon bambu itu, ya. Saya pegang ini diem pohon bambu itu. Saya naikin gampang gitu. Sampai atas. Iya, enggak sampai atas, sampai pertengahan. Kan pas pertengahan itu pas dataran di atas, dataran sawah itu. Kalau sisanya kan jurang. Nah, pas di pertengahan itu tadi saya berdiri, ini saya melihat di pohon manggis yang katanya orang bilang itu angker. Itu sosok perempuan bawa payung. Saya juga kaget. Loh. Payung. Iya, siang-siang gini bawa payung di bawah pohon manggis. Lagian bersih sekali. Apanya yang bersih? Orangnya. Perempuannya itu. Iya, perempuannya tadi. Iya. Lah perempuan itu pas posisi dia kan sebelumnya enggak menghadapin saya, membelakangin saya. Pas posisi dia mau berbalik ke saya, dia seolah-olah mendekat. Ya kaget saya. Terus Melorot, jatuh. Setelah jatuh kok banyak durinya gitu loh. apanya itu yang banyak duri? Bambu itu tadi sewaktu saya naik itu seolah-olah bersih, enak saya naik. Oh, jadi bambu itu pas Sugeng naik Bersih kayak seolah-olah nggak ada, kayak nggak ada durinya. Pas Setelah ngelihat itu tadi saya jatuh, kok banyak, bukan duri tapi banyak rantingnya itu loh. ranting Pinggiran bambu itu, ranting daunnya lah kalau dibilang. Itu jatuh saya ke bawah. luka pada semua. Iya luka sih, luka sedikit-sedikit gitu, tapi nggak sampai begitu parah ndak. Ya habis itu udah saya lari cari jalan ini ke arah teman saya tadi. Sempat ngelihat mukanya si sosok Sekilas saja. sekilas. Orang dia begini kok menghadapnya gini, terus tahu-tahu balik gini mendekat seret gitu. Ngeri ya. Ya, itu padahal jam 12, jam 12:30 siang. 1 siang itu. 12:30 siang. 1:30 siang. Hebat sih ya. Ya, Jin bisa siang itu. menampakkan 1:30 siang.
Habis itu saya juga nggak pernah ke sana lagi, takut. Tapi ada kadang pikiran ingin membuktikan apa iya apa enggak gitu. Soalnya kan namanya gitu kan bisa kadang orang bilang berewangan atau segala macam. Oh. Ya kita bukan mengarah ke sana enggak. Terus pernah lagi daerah di perkebunan Slogiri. Slogiri, perkebunan Slogiri itu di mana? Utara Ketapang. BTP 18. Oh, jadi perhutani ya? Bukan, perkebunan kopi. Perkebunan kopi. Kopi. Kayak Persil gitu. Nah, saya dulu kan praktek di sana 3 bulan. Sewaktu masih sekolah BPMA itu tadi. Sekolah di Taman Sari itu. Saya praktek di sana 3 bulan. Pas pembuatan skripsi, sebelum 1 minggu sebelumnya sudah saya melaksanakan pembuatan skripsi. Udah dari sore itu teman-teman udah ngerekap semua laporan-laporan yang udah rekap semua. Tinggal saya yang belum. Saya kan agak badel gitu waktu itu. Saya rekap. 9. Kok enak teman-teman saya tidur, saya nggak ditemenin gitu. Terus. Nah, tapi gini, yang saya ingat itu waktu itu siang hari, sepulang dari PKL, saya pulang dari praktek lapangan. Saya iseng-iseng di pavilium itu ada keris. Pas emang dipasang. Memang dipasang. Oh. Memang dari dulunya memang enggak. Ada Cuma kan saya agak hitungannya dibilang bandel ya, nakal ya gitu. Iseng-iseng saya ambil keris itu di atas pintu, pas di ruang tamu tengah. Saya iseng saya ambil, saya buka, ya berdoa Bismillah gitu aja. Saya buka. Pas seizinnya. Ya saya buka. Pas Sugeng buka. Belum saya lepas, masih pertengahan. Ini udah bau wangi. Saya kembalikan. Wangi apa? Cendana. Oh, wangi bunga cendana. Langsung nyengat itu. Nyengat itu udah. Habis itu saya kembalikan. Saya taruh lagi di atas. Sore ngerjakan laporan. Terus saya kerjakan laporan. Jam 9 anak-anak udah tidur teman-teman. Iseng-iseng saya aja bakarin cabai. Cabai dibakar? Iya, pakai kertas itu. Asapnya saya masukin. Oh, jadi batuk ya? Batuk. Tapi yang saya heranin kok enggak ada yang batuk. Justru yang di dapur tuh ada suara orang ngisi air, batuk-batuk, goreng nasi, goreng apa segala macam. Sehingga baunya menyengat tadi ke arah dapur tadi, bukannya malah ke teman. Saya intip pakai di pintu, gak ada orang. Masuk lagi ke depan di ruang pertemuan itu tadi, saya kerjakan laporan lagi. Udah habis itu jam 9:30 udah mau kelar, tinggal membuat kata pengantarnya aja. Setelah kata pengantar baru nulis kata pengantar ini seolah di pojok. Kok ada hawa seolah-olah. Hawa dingin apa panas? Dingin. Nah, seolah ada hawa dingin gitu. Saya biarin aja. Saya panggil teman-teman sambil nyanyi-nyanyi, saya teriakin kok enggak ada yang bangun gitu. Lagi di belakang terdengar suara orang sibuk di dapur. Di situ iseng-iseng saya, kok bodo amat, orang kerjaan belum kelar kok. Ada yang ngusil, biarin aja. Ya aku sekalian titip bikinin kopi saya gitu kan. Oh, jadi langsung ngomong bikinin kopi sekalian. Iya, sekalian aku bikinin kopi kalau kamu manu. Bikin apa-apa. Lorak. Di situ di pojokan pas di sebelah kanan saya iseng-iseng. Saya lirik gini, kok kayak ada orang berdiri. Itu sosok apa? Sosok perempuan Belanda. Kayak noni ya? Iya, noni Belanda. Saya lihat lagi gini, soalnya ada perempuan. Akhirnya saya beranikan diri. Saya tatap gini, melihat dia ke arah saya. Mukanya hancur apa utuh, cantik gitu? Utuh, cantik. Pakai baju kayak orang-orang Belanda dulu kan. Tapi warnanya merah hati sama warna emas. Bajunya? Warna emas ininya. Rambut?
Rambut kelihatan gerit, enggak, keriting agak panjang sebau. Keriting. Itu jelas itu. Jelas, tapi warna hitam. Hmm. Saya lihat gini. Tapi saya melihatnya itu enggak ada rasa mau lari atau panik, enggak ada. Ya karena si sosoknya itu benar-benar kelihatan sempurna. Sempurna. Gitu. Kayak benar-benar kayak manusia gitu. Kayak gini. Tapi kok setelah dia tersenyum baru saya sadar. Allahu Akbar, langsung dia hilang. Gitu. Kaget saya. Orang tiba-tiba ingat bahwa itu jin itu gimana intinya? Ya saya merasakan, saya ngerjakan laporan ini malam, kok ada orang di sini malam-malam gitu. Oh. Sementara teman saya tidur gitu. Langsung Allahu Akbar, hilang di depan saya. Berarti loadingnya lama itu ya? Iya. Karena terpesona sama itu paling kalau nggak salah itu. Bisa hitungan detik, antara di bawah 10 detik lah itu. Nggak sampai lama bener. Nggak sampai lama. Nggak lama. Itu harus itu nyadar lah hitungannya saya. Waduh ini. Habis itu saya dibilangin sama yang hitungannya dia itu termasuk pemuka di sana. Ya, tapi termasuk pemuka gitu. Oh, pemuka. Ya. Habis itu saya dipesenin, sampean tuh punya salah besar, Mas. Ceritakan. Itu kalau ke situ tembusannya di batu depan ini, dekat pavilion itu memang ada batu besar dipagarin. Itu apa kalau batu besarnya itu? Kurang tahu. Sampai di situ, sekarang apa masih ada? Insya Allah kalau nggak dirombak masih. Itu batu besar itu dulu jauh memang itu, sering orang melihat di sana gitu loh. Jauh nggak dari sini Pak? Selogiri. Selogiri itu. Deket utaranya ke Tapang itu loh, ke kanan. Oh, tapi masih maksudnya tempat itu masih aktifkah? Apa sudah? Aktif, masih aktif, masih sekarang aktif. Itu. Nggak tahu kalau masih sekarang dirombak atau pusat administrasi ADM-nya dipindah atau gimana nggak tahu. Tuh. Jadi kris itu menghubung ke depannya pavilion yang ada batunya. Yang dipagarin. Terus? Nah, pagarin itu. Nah, saya dibilangin gitu tembusnya ke sana sama yang itu kayak yang sesepuh sana lah. Saya enggak saya minta maaf Pak, saya teledor, saya salah. Tapi cerita Pak. Tapi saya enggak ngomong gini, maaf aja Pak, maaf Pak, ya salah saya diterima hukumannya gitu, saya bilang gitu. Habis itu saya bilang, gini aja, kamu beli Al-Quran, taruh di musola sini. Musola itu kan depannya pavilion waktu itu, taruh di musola ini. Gitu. Ya ini saya belikan Quran, saya taruh di sana. Gitu. Itu yang paling teringat yaitu saya. Pas praktek itu ya. Selama ketemu sama yang hal-hal yang enggak itu. Seru juga ya. Ya, soalnya kan gini. Orang saya lihat posisi utuh, tapi kalau saya nyadar waktu itu kok malam kok ada perempuan lagi di sini gitu loh. Pas orang Belanda ya saya ceritakan sama sesepuh sana. Wah, sampai salah saya gitu kan, sampai bandeng. Tapi kan nggak sampai menyakiti atau gimana kan? Nggak. Cuma ya, menampakkan saja. Cuma menampakkan itu aja. Itu pun kan menampakkannya maksudnya secara utuh lah. Utuh gitu ya, tidak, mukanya tidak sampai hancur. Iya, enggak. Bahkan dia sempat tersenyum. Nah, pada saat tersenyum itulah saya sadar. Jangan senang sama Pak Sugeng. Enggak tahu. Kalau masalah itu enggak tahu. Soalnya kan sering gitu tuh. Tahu-tahu biasanya kalau misalnya keganggu itu dia nakutin ya. Ditakutin. Ini berarti kayaknya tertarik sama Pak Sugeng. Kurang tahu saya. Apa mungkin saya bakarin cabai dia. Terima kasih ada cabenya gitu, enggak tahu. Itu yang paling saya, tapi ya dari semua cerita tadi itu yang paling saya ingat. Yang paling itu ya. Oke, Sobat Kamus, itu cerita dari pengalamannya Pak Sugeng selama dari muda sampai tua. Ternyata banyak pengalamannya.
Oke Sobat Kamus, itu cerita dari Pak Sugeng, pengalaman mistis semasa hidup. Banyak cerita yang masih belum diungkap sama Pak Sugeng. Nanti kita cerita-cerita lagi hal mistis apa yang dialami Pak Sugeng. Sebenarnya masih banyak ya cerita mistis. Jadi yang ini cerita mistisnya yang mengena di kehidupannya Pak Sugeng ya. Oke. Sampai di sini dulu Sobat Kamus. Nanti episode selanjutnya kita ngobrol-ngobrol santai lagi tentang pengalaman mistis apa. Mungkin nanti Pak Sugeng lagi cerita nanti besoknya. Oke Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak Sugeng ya. Sama-sama. Oke Sobat Kamus, jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Oke, salam Sobat Kamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.